Halo, pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Yulis Lumban Tobing, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Metro. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini didasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Didasarkan dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah studi kasus pertama penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Petran, tadi Bapak mendengar dari guru piket kalau kamu sering terlambat ya? Iya, Pak. Yang kamu ingat, nak, sudah berapa kali sih kamu terlambat? Sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali. Menurutmu sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan sih? Iya, Pak. Baik, nah, berbuat salah itu manusiawi, setiap orang pasti pernah melakukannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Pak. Setuju. Oke. Ayo nak, kita cari solusi terhadap permasalahanmu. Nah, kamu sering terlambat pasti ada alasannya kan? Iya, Pak. Kenapa sih kamu sering terlambat? Karena saya sering begadang, suka bermain HP, jadi tidurnya kurang waktu. Jadi sering main HP, bergadang membuat kamu terlambat bangun ya? Iya. Betran, kamu masih ingat nggak tentang beberapa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Tahu, Pak. Ya, kalau misalnya terlambat itu sesuai dengan keyakinan yang kelas kita yang kita sepakati tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin. Nah, menurut Betran, disiplin itu penting tidak sih? Penting, Pak, karena dapat membuat saya datang tepat waktu dan juga dapat menghargai waktu, Pak. Ya, betul sekali apa yang Betran katakan bahwa disiplin itu penting karena kita menghargai waktu, kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk, kita bisa menghargai waktu ya. Ya, Pak, saya menyesal dan minta maaf karena sudah sering terlambat ke sekolah. Ya, nah, sikapmu sangat baik, kamu menyadarinya dan menyesal serta meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya akan tidur lebih cepat, Pak, dan tidak begadang lagi, dan saya juga akan mensetel alarm untuk membangunkan saya agar tidak terlambat ke sekolah, Pak. Baiklah, kamu sudah menemukan solusi terhadap masalahmu. Bapak nanti juga akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya mendukung kamu untuk bangun lebih awal dan tidak terlambat lagi. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi, saya Betran dari kelas 8. Terima kasih Pak Tobing. Saya senang sudah diajak diskusi untuk menemukan masalah yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih.
Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Yang kedua, ini adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Bapak mendengar dari ketua kelas kalau kamu tadi bertengkar ya sama Dino. Ya Pak, habis kesel sih. Kenapa memangnya kok kamu bisa kesel? Iya Pak, Dino sudah beberapa kali meminta hasil pekerjaan saya. Dan kemarin saya kesel, dia memaksa saya untuk memberikan hasil kerjaan saya. Bukan hanya PR, terkadang tugas juga dicontek. Oh, jadi begitu. Wajarlah kalau kamu marah ya, dan kamu kesel, pasti semua akan merasa hal yang sama ketika hasil pekerjaannya ingin dicontek. Dan itu hal yang wajar jika ada di posisi kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dino ketika kamu kesal? Saya marah-marah sambil memaki Dino dengan suara keras, Pak. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal itu ada alasannya ya? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha payah mengerjakannya, tetapi Dino tidak mau berusaha, hanya mau mencontek saja. Ya wajar jika kamu marah ya, karena kamu tidak rela hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dino ya. Bapak menghargai kamu tidak berbuat lebih buruk dari hal itu. Coba kita pikirkan sekarang, ketika kamu marah sambil memaki Dino, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati dengan teman Pak. Betul, saling menghormati sesama teman. Menurut kamu, penting tidak kalau kita saling menghormati sesama teman untuk kamu dan teman-temanmu? Penting Pak. Jika menurutmu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang ingin mencontek, saya akan laporkan ke guru mata pelajaran atau ke wali kelas. Bagus. Lalu, bagaimana dengan Dino? Ya Pak, saya juga akan minta maaf kepada Dino karena sudah marah-marah kepada Dino. Ya, keputusanmu dan apa yang akan kamu ambil itu adalah sudah tepat. Kamu akan meminta maaf kepada Dino terkait dengan masalah yang sudah kalian alami dan kamu akan memperbaiki ke depannya. Tetap semangat ya nak, dan kamu boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan, saya sama Kristan Bowen dari kelas 8. Terima kasih Pak Tobi, saya senang sekali bisa diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas masalah yang kami hadapi. Kedepannya saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya ketika menghadapi teman saya yang ingin mencontek. Terima kasih. Demikian adalah penerapan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga apa yang saya paparkan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia selalu.